Manusia ini merenungkan tentang apapun, kalau direka-reka nggak keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Allah gak serupa dengan perkara baru. Ini namanya akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu dan seterusnya. Memang kajian akidah itu jarang ya. Kajian ideologi akidah yang banyak tentang sedekah, yang banyak tentang amalan-amalan sunnah. Karena berat memang. Dan kajian akidah itu repot mau melucu, harus serius isinya. Kalau gak lucu penceramahnya gak viral itu, berat. Dan yang banyak kajian fikih, tidak apa-apalah, kajian fikih itu penting. Saya perlu penting di masjid ini ada kajian fikih yang baca kitab. Ustadznya itu pegang kitab agar selesai, tamat dari awal sampai akhir itu. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia, tapi bagaimana kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan ikhlas. Ad'u ilallah ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Arti dakwah ini harus dengan ilmu. Bukan kepintaran berbicara, bukan kepintaran retorika, bukan. Tapi bagaimana dia menguasai Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Sekarang ini dakwah macam-macam sudah orang. Dianggap dakwah ketika dia bicara ceramah. Dianggap kalau orang udah ngomong depan mimbar ini, udah di podium, dianggap dakwah. Meskipun dia mengkritik pemerintah, atau dia ngocak, atau dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa dalil wala apa. Yang penting pintar retorikanya, orang senang. Ini bukan dakwah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Yang pokok dalam dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah namanya. Itulah yang didakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah. Adalah kalian semua beribadah kepada Allah. Wa ijtanibut taghut, jauhkan taghut. Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Jauhkan mereka itu. Itu dakwah. Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan dakwah itu ngocak, bukan jalan-jalan. Dianggap sekarang rusak nih dakwah. Main sepeda dianggap dakwah. Main motor dianggap dakwah. La haula wala. Dianggap main-main agama ini oleh mereka. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah itu keseriusan, kesungguhan. Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nabi yang suruh sungguh-sungguh dalam kita berdakwah ini. Bukan main-main. Bukan ketawa. Bukan ngocak dakwah ini. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan. Tapi bagaimana kita menegakkan agama ini. Dan dia tujuan dakwah. Antum catat, ada 3 tujuan dakwah. Yang pertama, supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah SWT. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 165, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada alasan lagi manusia di hadapan Allah sesudah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan adalah Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Arti rasul-rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira. Dengan apa? Dengan sorga. Dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada yaumul akhir. Dan mengancam bagi mereka. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak beriman, mereka akan diazab oleh Allah. Akan dimasukkan ke neraka. Selalu tuh, dai itu antara dua. Memberikan kabar gembira dan mengancam. Bashir wa nadhir. Selalu
memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga mengancam manusia. Dan selalu dakwah itu seperti itu. Ketika orang hanya memberikan kabar gembira aja kepada manusia, maka nanti orang akan lalai. Jadi harus dua, basyirun. Kalau orang hanya mengancam saja, nanti orang akan putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus seimbang antara dua ini, basyir wa nadhir. Itulah dakwah. Yang pertama kali mereka dakwakan, para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tauhid. Karena Allah menciptakan manusia ini dan jin untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Nah, tugasnya para nabi menjelaskan kepada mereka bagaimana mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Supaya apa? Supaya enggak ada alasan lagi bagi manusia. Enggak ada alasan nanti manusia mengatakan dakwah oleh Allah, enggak ada rasul yang diutus. Enggak ada dai yang mendakwakan dakwah tauhid di tengah-tengah kami. Akan menuntut nanti manusia. Enggak ada. Di tempat kami ini enggak ada dakwah, enggak ada orang mendakwakan dakwah tauhid. Yang terkena di sini apa? Dai-nya nanti di hadapan Allah pada zaman. Dituntut oleh Allah. Kamu diberikan oleh Allah ilmu, kenapa kamu enggak dakwakan dakwah tauhid kepada manusia? Akan dituntut di hadapan orang-orang seperti ini. Kita harus dakwakan dakwah tauhid. Itulah pokok semua para anbiya wa rasul alaihi wasallam diutus. Bagaimana mendakwakan dakwah tauhid agar manusia semua beribadah kepada Allah, agar manusia semuanya meninggalkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini menghapuskan seluruh amal. Dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi. Dan menghapuskan seluruh amal. Dan tempatnya neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik. Maka ini dakwah. Jadi harus kita berusaha bagaimana menegakkan dakwah tauhid ini di hadapan umat ini. Itu yang paling pokok. Bukan yang lain. Bahkan